Di sini saya akan menjelaskan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menciptakan lingkungan yang sehat, adakah temanmu yang membuang sampah sembarangan? Apa yang Anda pikirkan? Menirunya atau merasa tidak senang? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berbuat ini merugikan kita dan orang lain. Dengan contoh, di kelas kita menjadi kotor dan kumuh. Akibatnya, kita tidak bisa belajar dengan nyaman. Tempat kotor menjadi sarang penyakit. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan mempengaruhi kehidupan makhluk lain yang tinggal. Untuk berkelangsungan hidupnya, makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sehat. Bagaimana dengan keadaan lingkungan sekitar kamu? Bersih, rapi, atau kotor? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Lingkungan bersih membuat hidup kita menjadi sehat. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama adalah lingkungan sehat. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Di lingkungan sehat harus ada kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Bibit penyakit suka bersarang di tempat yang kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Bagaimana sih cara menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan itu? Yang pertama, kita harus menyapu lantai dan mengepelnya. Kita juga harus membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, dan meletakkan barang-barang di tempatnya. Dengan contoh, buku ditata rapi di dalam rak. Pakaian dilipat dan dimasukkan dalam lemari pakaian. Lingkungan sehat harus ada udara dan air bersih. Setiap saat kita menghirup udara. Bagaimana jika udara tidak bersih? Apa yang kita alami? Ya, kita akan sering batuk dan lama-lama paru-paru kita menjadi rusak. Jadi, udara yang kotor dapat mengganggu pernapasan. Kita harus selalu menghirup udara yang bersih. Bagaimana dengan udara di rumahmu? Rumah yang sehat mempunyai siklus atau pertukaran udara yang baik. Rumah harus mempunyai pintu dan jendela. Rumah juga harus mempunyai lubang angin atau ventilasi. Jika pertukaran udara lancar, udara di dalam rumah menjadi segar. Selain itu, sinar matahari harus cukup masuk ke dalam rumah. Sinar matahari menjadikan rumah tidak lembab. Rumah yang lembab dan gelap menjadi sarang bibit penyakit. Air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita sehat. Kehidupan kita sehari-hari membutuhkan air yang bersih. Air yang kita gunakan untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air yang kita perlukan adalah air yang bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan tidak sehat. Kesehatan lingkungan kita tergantung pada kita sendiri. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan hidup kita. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan merugikan kita. Ini akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Kebiasaan ini juga menyebabkan bencana. Sampah adalah tempat kesukaan lalat. Lalat tersebut dapat hinggap di makanan. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Kita tidak boleh membuang sampah di selokan maupun di sungai. Sampah akan menyumbat aliran air, akibatnya dapat menimbulkan banjir. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan kita dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Lingkungan sehat membuat tubuh kita menjadi sehat. Sebaliknya, jika lingkungan tidak sehat, membuat tubuh kita mudah sakit. Lingkungan tidak sehat dapat dikatakan telah tercemar. Pencemaran dapat terjadi di mana saja, dengan contoh tanah, udara, dan saya akan menjelaskan yaitu tentang pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar karena ulah manusia, dengan contoh pembuangan sampah plastik. Plastik tidak dapat membusuk, kita tidak boleh membuang sampah plastik di tanah. Sampah plastik dikumpulkan atau plastik dapat didaur ulang. Yang kedua adalah limbah cair atau air sisa proses industri. Yang ketiga adalah kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau limbah cair.
Jika minyak atau limbah cair tumpah ke tanah, akan mencemari tanah. Pencemaran tanah menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Keadaan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan lama-kelamaan dapat mati. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Udara tercemar maksudnya zat berbahaya. Pencemaran udara dapat berupa debu dan asap. Bau tidak sedap juga merupakan pencemaran. Debu berupa butiran benda padat yang halus. Debu ini ada di mana-mana. Coba raba dinding kelas kamu, apa yang kamu lihat dan rasakan? Tangan kamu akan berwarna keabu-abuan. Kamu juga akan merasakan adanya serbuk halus di tembok. Itulah debu. Debu yang terhirup dapat menyesatkan pernapasan. Jadi, bersihkanlah ruanganmu setiap hari. Timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara. Timbunan sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap. Timbunan sampah juga mengganggu keindahan lingkungan. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah harus ditutup rapat. Tujuannya agar baunya tidak mencemari lingkungan sekitar. Asap adalah pencemaran udara yang berbahaya. Asap berbahaya itu jika kita hidup seperti letusan Gunung Merapi, aktivitas pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap dari pembakaran sampah. Asap kendaraan bermotor sangatlah berbahaya. Asap ini mengandung gas karbon dioksida. Gas ini sangat beracun bila dihirup dan menyebabkan mual dan kepala pusing, bahkan mengakibatkan pingsan hingga kematian. Pencemaran udara juga merugikan tumbuhan. Zat pencemaran udara menempel pada daun. Zat ini menghalangi masuknya sinar matahari dan zat pencemar menghambat fotosintesis. Yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah pabrik. Limbah pabrik mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Pencemaran air lainnya adalah pupuk kimia dan pestisida. Pestisida adalah bahan pembunuh hama tanaman. Pupuk kimia dan pestisida akan meresap ke tanah, kemudian masuk ke sungai dan danau. Sabun dan deterjen juga mencemari air. Air yang tercemar dan menjadi racun, kita tidak boleh minum dan mandi dengan air ini. Bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan itu? Memelihara lingkungan berarti menjaga kesehatan tubuh kita. Jika lingkungan sehat, tubuh kita juga menjadi sehat. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Kita harus rajin membersihkan rumah kita. Lantai rumah perlu disapu dan dipel. Tujuannya agar rumah kita tidak berdebu.